Nah, pemirsa, beberapa dari kita mungkin sudah lupa dengan mainan tradisional seperti ini. Nah, di Hasanah Budaya episode kali ini, saya akan ajak Anda untuk nguri-uri dolanan tradisional ini. Selengkapnya, hanya di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Banyak permainan tradisional yang sudah tidak dikenal lagi oleh anak-anak Indonesia. Padahal permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat untuk anak-anak. Selain dapat melatih fisik dan mental, permainan tradisional juga bermanfaat untuk melatih kreativitas, ketangkasan, dan kecerdasan, terutama sosialisasi. Seiring berkembangnya teknologi, banyak anak yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekitar atau dengan lingkungannya. Permainan tradisional yang biasanya dimainkan lebih dari satu orang jelas akan mengasah kemampuan anak untuk bersosialisasi, bekerja secara kelompok, serta menumbuhkan rasa saling percaya, kejujuran, keadilan, serta kesabaran. Permainan tradisional berbeda dengan permainan modern yang kebanyakan merupakan permainan individual. Sekalipun dimainkan oleh dua anak, kemampuan interaksi anak dengan temannya tidak terlihat. Pada dasarnya, anak hanya fokus pada permainan yang ada di hadapannya, merupakan kebersamaan, kekompakan, serta kerjasama yang baik untuk mencapai kemenangan sejati. Permainan anak atau dolanan anak mengandung sebuah filosofi yang kuat dalam pembentukan karakter pada anak, terutama untuk budi pekerti, kejujuran, hormat menghormati, serta kompetisi semuanya ada. Sayangnya, seni dolanan anak itu redup seiring dengan permainan yang digantikan oleh kecanggihan gawai. Nah, pemirsa, kalau kita berbicara soal dolanan anak tradisional, anak-anak milenial sekarang tuh jarang yang mengenal. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Pono, ini penggiat dolanan anak tradisional. Ini makasih banget loh Mas Pono sudah bergabung bersama kami di Hasanah Budaya ya Mas ya. Nah, kalau Mas Pono sendiri ngomongin dolanan tradisional gitu kan ya, waktu itu dolanan favoritnya apa? Dolanan favorit saya itu kalau favorit itu banyak ya Mas. Banyak. Kan apa gini, itu? Cerita ini dari saya kecil ya. Boleh. Jadi gini, kalau dalam dunia kecil saya itu dulu permainan itu banyak. Kita misalnya berbicara dalam hal yang di sekitar sini, karena ini konservasi burung ya Mas ya. Nah, ini kan di lingkungan persawahan ini. Apa aja tuh? Nah, misalnya ada bermain pelencongan. Pelencongan. Nah, pelencongan itu menggunakan alat yang ada di sekitar sawah. Nah, itu dari ranting itu, nanti ambil tanah liat, dikempalkan itu, dimasukkan gini, nah itu nanti dilemparkan. Oke. Nah, itu nanti yang kena itu kayak ketembak dar, ya jatuh. Nah, semacam itu. Itu bisa bermain individu, juga main tim, artinya regu. Jadi misalnya ada 3 anak atau 4 anak, bahkan bisa nanti ada berapa tim, berapa kelompok, itu saling menyerang. Misalnya kita ada sebuah hal yang diperebutkan. Kalau mungkin di zaman sekarang pada dunia game beteng itu yang harus pakai HP apa itu. Nah itu sebenarnya sama. Di situ ada sebuah kerajaan atau sebuah rumah yang berharga harus dijaga, itu harus direbutkan, harta karun kayak gitu. Nah, itu akhirnya menjadi sebuah hal yang menarik. Nah, terus belum lagi pada tumbuhannya. Misalnya dari alang-alang itu juga bisa dibuat wayang-wayangan. Dari pohon singkong yang daunnya, tapi bukan daun yang ininya, batangnya itu ya, daun itu ya. Itu bisa untuk buat gunungan, bisa untuk buat wayang, bisa untuk buat kalung-kalungan itu. Oh iya. Ya, itu kan sangat menarik, sederhana, tidak harus beli, mengolah anak untuk adaptasi dengan lingkungan itu lebih cepat. Itu salah satu dari sekian banyak favoritnya Mas Pono sendiri, dolanan anak itu. Ya, saya dulu mainnya di situ. Belum lagi bermain tentang dari gedebok pisangnya, yang nanti daunnya itu dipisahkan dari batang, bukan batang yang besar ya, tapi batang daun itu. Ya itu bisa bermain macam-macam, bisa menjadi pokok-pokokan, bisa menjadi bedil-bedilan, dan banyak lagi. Bahkan bisa untuk membuat kapal-kapalan, mobil-mobilan itu bisa dengan hanya dari batang pisang itu. Itu dari satu tempat aja, itu udah jadi banyak permainan. Ya, belum lagi nanti yang menggunakan kayu, ada bentik, yang dari bambu juga nanti ada motor-motoran, ada geprokan yang dipakai untuk di sawah itu. Nah, artinya
bahwa kesenian tradisi dolanan anak itu banyak sekali dan di situ memiliki nilai-nilai yang banyak terkait adanya nilai rasa tanggung jawab terhadap individu, rasa tanggung jawab terhadap kelompok, rasa tanggung jawab kalau dalam permainan itu ada yang menang dan kalah, itu harus berani menerima kenyataan atau menerima hukumannya gitu masih istilahnya ya kalau dulu ya. Kenyataannya. Belum itu yang baru di siang hari kan, belum yang di malam hari. Malam hari itu juga banyak kesenian dolanan anak itu. Misalnya ada petak umpet kalau sekarang. Ada sekongan, ada jamuran, ada jek-jekan. Itu biasa dimainkan juga di malam hari pada saat rata-rata kalau di masa kecil itu bulan purnama itu hari-hari yang dinanti. Nah, Mas Pono kalau melihat zaman sekarang gitu kan, apalagi anak-anak milenial, Gen Z dan lain-lain sebagainya, itu kan untuk tahu permainan itu kan susah ya. Melihat fenomena saat ini tanggapannya Mas Pono gimana? Kalau tanggapan saya secara pribadi ya, saya yakin dan percaya bahwa dunia dolanan anak itu tidak akan pernah hilang. Karena di situ masih banyak orang-orang yang peduli untuk mengangkat lagi nilai-nilai dolanan anak sebagai jati diri sebuah kesukuan, sebuah daerah. Nah, yang akan mengglobal pada sebuah identitas suatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai bahasa, suku, dan sebagainya yang banyak memiliki kekayaan. Apalagi di dalam dunia ranah anak, itu banyak sekali, Mas. Nah, kalau Mas Pono sendiri melihat sekarang anak-anak milenial, Gen Z dan lain-lain kan lebih akrab dengan gawai atau gadget gitu atau HP gitu. Berarti kan otomatis mereka meninggalkan secara tidak langsung dolanan anak sendiri. Nah, itu tanggapannya gimana, Mas? Nah, kalau yang di situ itu juga peran serta dari orang tua, masyarakat, dan di situ juga tentang masalah di ranah dunia pendidikannya sendiri. Itu sangat saling mendukung. Kalau hanya dimulai dari orang-orang yang peduli itu juga kurang kuat, Mas. Karena kan hal yang dasar itu kan dimulai dari orang tuanya. Nah, artinya ada beberapa sosialisasi atau memberi pengetahuan terhadap orang tua. Kesenian tradisional dolanan anak itu banyak sekali ilmunya. Tidak berbeda jauh ketika kita membekali dari dini, artinya kan akan tertanam berbeda. Daripada dia sudah besar baru dikasih tahu, itu akan berbeda. Makanya budaya yang perlu itu adalah dan perlu dijaga, dan menurut saya sih harus ya ketika kita akan memulai dari mana sih kita harus memulai sejak dini, itu dari kedua orang tua. Karena budaya yang sangat harus itu adalah budaya tutur. Tutur itu cerita, itu dimulai dari misalnya orang berkeluarga itu ketika sudah bobot, itu ada budaya tutur. Walaupun anak belum lahir, apalagi sudah lahir. Nah, dari situ kan melalui suatu cerita, itu nanti akan terngiang dan akan tertanam secara tidak langsung. Nah, di dalam usia anak, ketika lahir, dia akan memiliki yang namanya indera pendengar. Belum melihat. Habis itu akan melangkah pada indera penglihatan. Habis itu akan belajar tentang indera rasanya, yaitu dia mulai berjalan merangkak. Dia akan mulai belajar indera pengencapnya. Nah, dari hal-hal semacam itu kan sebenarnya dalam dunia dolanan anak itu juga manfaatnya berarti banyak gitu ya, Mas ya. Manfaatnya kemudian nanti ke depannya itu juga tumbuh kembang anak juga berpengaruh gitu ya, Mas. Berpengaruh. Ya? Misalnya di sawah itu banyak anak bermain di lumpur. Itu kalau mindsetnya dia memiliki hal yang lebih pada nilai, terkadang jangan bermain itu kotor, itu banyak kuman. Itu menurut saya kurang tepat. Kurang tepat. Terus yang tepat apa, Mas? Yang tepat ya jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Ada kembali bersama kami di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Pono. Mas Pono, tadi kan ada yang saya tanyakan nih, terus yang tepat apa?
kalau dikatakan jangan bermain di lumpur, kotor. Yang tepat apa Mas berarti? Ya. Yang tepat adalah biarkan mereka bermain di lumpur, karena di situ dia merangsang urat sarafnya. Itu mulai dari kaki dan anggota tubuh yang lain. Secara nggak langsung kan saraf itu dimulai dari anak itu mengenal tanah. Makanya dari kecil juga anak belajar, ada injak tanah di tradisi kan gitu. Orang habis ya Mas ya. Seten, nah itu kan dimulai dari situ. Makanya ketika saya masa kecil itu jarang pakai sendal. Nyakar gitu ya? Nyeker, pakai sendal itu saya udah dewasa. Itu sekitar karena ya SD kelas berapa ya, kelas 6 atau 5 itu. Habis itu ke sana jarang main sandal. Karena kalau main sandal itu pasti cepet putus Mas. Lari-lari ke sana lagi. Belum main yang namanya bentik, belum main di lumpur cari ikan, macam-macam Mas. Nah artinya kan hal dari permainan anak itu untuk kesehatannya aja banyak. Untuk nilai-nilai yang terkait adanya kesatuan persatuannya juga ada. Berarti kalau Mas Pono sendiri sejak kapan sebenarnya untuk apa ya, jadi menjadi penggiat dolanan tradisional gitu ya, pelestarian gitu? Sejak kapan Sasen? Kalau saya sih senangnya memang dari dulu, karena dari dulu itu saking senangnya pada dunia anak, saya membuat kegiatan dengan teman-teman itu, Sanggar Pelayon itu dulunya itu mengumpulkan anak-anak sekitar. Diajak bermain, ayo bicarane kita itu nguri-uri kayak dolanan anak, nguri-uri tradisi dolanan anak melalui yang namanya kita mendidik anak sejak dini. Nah, kita mengumpulkan di rumah. Habis 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, ya mereka hanya diajak bermain, ayo bikin rumah-rumahan. Rumah-rumahan apa Mas? Di tanah aja, kita ulas di tanah itu. Bikin tanah yuk. Nah itu. Nah, bikin ada tempat tidurnya itu sambil bercerita. Jadi sebuah tutur itu penting. Membuat rumah-rumahan. Kita buat tempat tidurnya di mana, kita mau bikin kamar mandinya di mana, dapurnya di mana. Nah itu dari dini aja kan sudah belajar bagaimana mendesain. Nah, cara kerennya yo interior, arsitek gitu ya. Itu udah keren sekali. Belum nanti masuk ke yang pada dunia. Ayo kita membuat dolanan yang lain apa? Kita main cari janur atau apa? Itu bikin kitiran. Itu kita berlari. Adu kecepatan. Ya. Artinya di situ kan dapat dulu gitu ya, nyampe dulu. Ada olahraganya, olahraga berlari. Belum fisik nanti, terlatih, ya, gitu ya Mas ya. Belum yang dibikin estafet. Belum lagi nanti ada yang kalau bendik sih agak berbahaya, itu juga dia tanah dicoba dengan menggunakan batang kayu. Ada yang panjang, ada yang pendek, itu 2 ditaruh di tanah gini. Habis itu ditaruh agak miring ya, itu dipukul terus wah. Kalau di luar negeri kayak apa ya? Bisbol apa ya? Kalau itu pakai bola. Kalau yang di olahraga itu namanya kasti. Kasti, oh iya. Yang tradisi, iya Mas ya. namanya bendik itu tadi. Nah, Mas apa namanya? Saya dengar juga kalau Mas Pono ini waktu terjadi gempa Jogja, kemudian ada bencana gitu, juga jadi volunteer gitu ya Mas ya untuk dolanan anak tradisional ya. Kita bukan apa ya, bukan bahasanya, bukan lebih pada volunteer itu bukan. Lalu? Tapi lebih pada tergeraknya hati sendiri-sendiri melalui kita ngobrol gini. Kita gimana ya? Oh ya udah kita bikin aja yang di rumah biasa kita bikin, kita alihkan, kita cari teman-teman. Nah, kebetulan kita ada teman-teman sekonol juga, terus dari teman dari Australia itu yang mau membantu. Nanti kalau butuh untuk anak misalnya, jangan pernah ngasih anak itu suatu hadiah atau imbalan yang lebih. Tapi kita ngasih sesuatu yang sifatnya itu lebih pada hal yang keilmuan. Kita ajak dolanan mereka, terus kita kasih makanan, misalnya kita bikin bubur kacang itu dan sebagainya itu. Kita tidak memberikan yang sifatnya itu kan banyak yang ngasih hadiah. Kalau kamu bisa ikut bermain ini, mau bermain ini, saya kasih hadiah. Itu enggak. Kita mencoba dengan suatu rasa memanggil dari si anak itu.
ikut bermain. Nah, caranya gimana Mas? Padahal kan kalau misalnya anak-anak korban gempa atau korban misalnya erupsi gitu kan, mereka masih secara traumatik ya, secara psikis, kemudian mungkin ada rasa kehilangan. Itu membangunnya untuk mereka mau bermain itu gimana Mas? Ya cara membangunnya kita harus ngedan Mas. Oke. Artinya ngedan itu gini, mindset orang dewasa atau orang tua itu kan terkadang lebih pada pembenaran diri. Kamu diajarin gini-gini nggak mau, ayo main ke sana. Bukan seperti itu. Tapi pola pikir kita menjadi terbalik. Kita menjadi anak-anak. Memposisikan diri sebagai anak-anak juga gitu ya. Kita melihat, oh mereka anak-anak sekali itu. Ya kita harus gila. Oke, lalu responnya gimana Mas waktu itu Mas anak-anak? Ya responnya ketika mereka tahu itu ya mereka akhirnya jadi interaksi. Kita melihat dulu. Yang awalnya itu hanya melihat. Terus kita coba pendekatan, ngobrol. Itu main apa mbak sini aku diajarin. Oh, maksudnya kan udah gede, aku tuh nggak bisa. Ya, kayak anak kecil itu. Akhirnya kan masuk celahnya itu pelan-pelan. Karena kan dalam bahasa trauma healing itu kan juga bagaimana menumbuhkan lagi mental mereka. Terus setelah itu Mas, setelah diajari dolanan tradisional, terus mereka jadi seperti apa? Maksudnya secara psikis, kondisi psikis lebih baik atau gimana gitu? Ya lebih baik karena mereka terus ingin bermain. Nah kalau di hal-hal semacam itu kita juga membuat suatu playground. Yang di Semeru terus di Cianjur itu kita dengan teman-teman Royal House itu bikin playground. Di situ pendekatan awal adalah belusuan dulu Mas. Terus sampar sandung atau mlebu cari anak-anak diajak ngobrol gini-gini. Yang diinginkan mereka apa? Kita diskusi. Observasi dulu ya. Observasi ada diskusi. Kita masuk. Oh bikinkan ini yang ini. Nyampe kita bikin suatu panggung kecil buat mereka. Nanti kita kirim ke sana. Bikin setiap sore atau beberapa kali. Mau main apa? Ayo main yang di sini yang ada apa? Kita ngikuti mereka. Jadi kita memberikan ruang pada mereka untuk bisa diterima. Terus tumbuh percaya diri setelah itu Mas ya. Berarti dari dolanan tradisional kemudian tumbuh percaya diri sehingga mereka istilahnya ada sedikit luka yang terobati gitu ya Mas ya. Jadi seperti itu. Nah terakhir nih Mas, kalau dari Mas Pono sendiri apa visi misi untuk pelestarian dolanan anak ini Mas? Kalau saya sendiri sih lebih ini ya. Saya pribadi itu sangat miris ketika dunia permainan yang namanya dunia permainan dolanan anak itu sampai mereka tidak merasakan karena di situ memiliki banyak suatu hal yang sangat berguna baik secara di ilmu kesehatannya juga memiliki, di rasa olah rasanya juga ada, di rasa persatuannya itu juga ada. Nah itu sangat prihatin sekali kalau itu tidak ditemukan lagi karena itu biar bagaimanapun itu sebagai salah satu identitas suatu bangsa, suatu daerah itu dimulai dari dini. Makanya saya sangat prihatin untuk bagaimana mengajak teman-teman yang peduli, ayo kita sama-sama perlihatkan bahwa jati diri dengan dolanan anak, dengan permainan anak itu memiliki suatu nilai-nilai filosofi, memiliki suatu sejarah yang panjang, memiliki suatu hal yang baik juga gitu ya Mas. Manfaatnya banyak. Terima kasih. Tidak susah ngomong Mas. Terima kasih banyak Mas Pono yang sudah berbagi bersama pemirsa di rumah tentunya ya. Sehat selalu dan sukses selalu ya Mas ya. Nah, pemirsa, gimana caranya kita mengenalkan dolanan tradisional ini kepada anak-anak? Saya sudah bersama salah satu orang tua, yakni Mbak Ayi. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Ayi sudah bergabung bersama kami di Hasanah Budaya. Nah, sebelum kita berbicara cara mengenalkannya, kalau Mbak Ayi sendiri kita nostalgia, dolanan tradisional favoritnya apa? Dolanan favorit tradisional saya yeye dulu. Yeye, Yeye itu menggunakan karet yang dirangkai-rangkai, lompat tali ya kalau sekarang istilahnya. Bahasa Indonesianya. Cewek dia bermain cewek ya Mbak ya? Kalau dulu cowok-cewek main ya. Jadi dulu itu mengajarkan kita itu olahraga juga karena kita harus melompat dengan tinggi yang maksimal. Jadi ada dulu namanya sak
bumi, Sak bumi. dengkul, Oke. sak tim, Oh, sak sak- udel, Oh, sak dodo, sak kuping, sak cengkal. sirah. Oh, sak sirah ya? Sirah. Terus ini Sak cengkal. sak kilan, Oh, sak kilan ya. merdeka. Merdeka. Nah, Wah. nanti lompat yang tertinggi itu yang seberapa? Ada yang sampai dada itu masih bisa loncat. Tapi ada juga yang baru sak udel itu sudah Kau dulu. kalah, ya. Oke. Terus Nah, nanti turun lagi. Oke. gitu. Nah, kalau untuk Iya. mengenalkan ke anak-anak zaman sekarang, apalagi yang sudah akrab dengan gawai, itu Iya. sebagai orang tua gimana caranya, Mbak? Nah ini, sekarang ini memang anak-anak itu lebih banyak suka bermain gawai daripada bermain mainan tradisional. Di sini nih orang tua yang punya tugas untuk mengajarkan, mengedukasi anak-anak untuk kembali mencintai mainan tradisional. Itu tidak gampang, tidak gampang. Dan saya mencoba dari mulai anak saya dengan harapan apa? Ibu-ibu yang lain juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu sekarang itu memang lebih suka anaknya nggak rewel, dikasih gawai. Oke. Kalau saya lebih suka saya yang maaf cerewet. Tapi anak-anak itu mengenal kembali mainan tradisional daripada gawainya. Karena permainan tradisional itu mengajarkan anak-anak untuk bersikap sportif, bekerja sama, ada unsur olahraga, terus menghargai satu sama lain. Karena kan ada bergantian Iya. dan sebagainya. Ada proses sosialnya Iya, gitu ada- ya istilahnya ya. Jadi ada efek sosial yang kita ajarkan secara tidak langsung melalui mainan. Karena anak-anak juga nggak bisa diajarkan, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Tapi kalau permainan masa lalu itu secara tidak langsung itu tertanam dalam jiwa anak itu seperti bawah sadarnya gitu loh. Gitu. Jadi mulai dari anak-anak kita sendiri Nah, dulu. waktu itu Mbak Ayi, boleh nggak dibagi tipsnya cara mengenalkan ke anak-anaknya tuh pendekatannya gimana? Kan apalagi sekarang Iya. kuno gitu kan, Iya, kayak gitu tuh kan. Di HP kan apa-apa udah ada, game sudah ada. Nah, iya. caranya Mbak Ayi ini, mungkin pemirsa di rumah juga Iya. butuh tipsnya gitu. Apa yang Kalau ingin saya dibagikan? biasanya mengajak anak-anak main ke luar. Dia harus mengenal tanah. Oke. Tanah itu yang kita pijak. Jadi dia harus mengenal tanah. Kalau anak itu sudah tidak mengenal tanah, lebih suka main di tempat yang bersih, dia tidak mau kotor, itu mereka susah untuk diajak bermain mainan yang tradisional. Jadi saya mengajak anak-anak bermain tanah. Bermain tanah itu bukan berarti tanah yang harus dikasih air, diulet-ulet dan Iya, sangat iya. kotor. Enggak, cuma kita ajak ke alam. Kita ajak ke seperti teman-teman tadi itu kita kumpulkan anak-anak, teman-temannya anak-anak itu kita kumpulkan. Nah, ini kesepakatan dari ibu-ibu biasanya. Yuk kita mengadakan acara di mana supaya anak-anak itu saling bersosialisasi. Oke. Nah, bersinergi di situ kita memberikan edukasi. Sedikit-sedikit permainan yoyo lah, cublak-cublak suweng lah, dakon lah, apa yang mengajak anak-anak itu tertarik untuk melakukan gitu. Itu biasanya seperti itu. Caranya, wah itu berarti pemirsa di rumah bisa menerapkan salah satu cara dari Mbak Ayi ya, Iya. yang mendekatkan dolanan tradisional kepada anak-anak ya. sekarang lewat orang tua juga. Perlu gretehnya orang tua Peran gitu ya. pentingnya itu Peran sebenarnya di orang pentingnya. tua. Mm-mm. Kalau kita hanya mengandalkan guru masyarakat itu enggak, tetap orang tua itu faktor utama untuk mengajarkan anak-anak mencintai kembali mainan tradisional. Nah, Mbak Ayi selama ini kendalanya yang ditemui Iya. apa? Kendalanya dari banyak orang tua yang lebih suka anaknya nggak rewel itu tadi. Dengan memberikan mainan-mainan yang seperti gawai, seperti mainan yang modern, yang pencet bunyi, pencet tombol sini bunyi, pencet ini nyala gitu. Nah, kalau permainan tradisional kan rekoso dan orang tua juga kadang-kadang mah tolong mah ini mah itu mah. Nah, itu kendalanya sebenarnya di orang tua dan anaknya sendiri pun, karena sekarang kan banyak alat-alat modern yang dijumpai anak-anak, dia jarang menginjak tanah. Itu kendalanya seperti itu. Berarti dari orang tua juga Iya, perlu gitu ya, dan iya. anak-anak memang harus Ya, apa ya peran istilahnya? utama tetap di orang tua. Karena mau gimana pun pendidikan utama juga dari Dari orang tua. keluarga ya. Iya. Mm-mm. Di sekolah yang terbaik manapun kalau orang tuanya nggak kooperatif juga kita nggak bisa mengandalkan
satu lingkungan itu soalnya pengaruhnya hebat. Jadi orang tua tetap yang harus utama memegang prinsip itu gitu. Nah, Mbak Ayi, kalau menurut Mbak Ayi sendiri, perlu nggak sih dolanan tradisional ini mungkin di sekolahan Ya, atau di jenjang sangat sekolah perlu itu menurut dikenalkan? saya. Dan sekarang itu banyak sekolah-sekolah yang mulai untuk mengajarkan itu dari budi pekerti, kemudian kedolanan anak. Oke. Terima kasih banyak nih Mbak Ya, Ayi sudah berbagi sama-sama. bersama kami di Hasanah Budaya. Oke. Sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Permainan cublak-cublak suweng memang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan sekitarnya. Anak-anak umumnya memainkan permainan ini dengan menyanyikan lagu pengiring. Lagu ini konon diciptakan oleh Sunan Giri ketika beliau sedang aktif menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Lirik lagu pengiring rupanya tidak hanya sekadar sebagai pengiring permainan semata, tetapi juga memiliki makna filosofis yang sangat dalam dan luhur. Cublak-cublak suweng sendiri berarti tempat harta yang berharga. Makna yang terkandung dalam lagu ini, yakni dalam menjalani kehidupan, manusia akan selalu berusaha mencari harta berharga, bahkan dengan nafsu dan keserakahan. Manusia-manusia yang serakah hanya akan mendapatkan kehampaan, karena hanya memperoleh harta yang tak sesungguhnya. Sedangkan harta berharga yang sebenarnya akan ditemukan oleh orang-orang yang bijaksana. Pesan yang disampaikan dalam lagu Cublak-Cublak Suweng ini adalah jika manusia ingin mendapatkan harta yang berharga, hati yang murni, hati yang mulia adalah kuncinya. Wah, pemirsa, saya sudah jumpa kita di Hasanah Budaya kali ini. Terus saksikan Hasanah Budaya yang akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya Husain Joyonegoro pamit. Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.